baik dan benar. Di sini saya perkenalkan dulu komponen-komponennya. Yang pertama ini namanya motherboard. Di sini ada beberapa penampang. Yang pertama itu ini penampang buat prosesor. Bisa dilihat. Oke. Yang kedua itu penampang buat RAM. Ada 2 soket. Yang ketiga, terus ini untuk PCI Express, PCI biasa. Ini PCI Express juga. Terus ini baterai CMOS. Terus ini 2 soket USB SATA. Terus ini buat USB biasa ada 2. Terus ini buat audio. Nah, terus ini buat power listrik, power supply. Dan ini untuk power ATX-nya. Nah, di sini juga ada yang namanya penampang-penampang lain, seperti ini untuk serial keyboard, ini untuk serial mouse, terus ini untuk kabel LPT, terus ini VGA onboard. Nah, di sini ada USB, ada 4 soket. Di sini LAN card, terus di sini ada untuk audio. Namanya prosesor. Ini prosesornya Intel Core i5 dengan kecepatan 3 GHz. Oke. Di sini kita pakai fan-nya itu Intel. Terus makanya yang DDR3 1 GB, PC 10600. Oke. Terus ini hard disk mereknya Seagate Barracuda dengan kecepatan 500 GB. Terus ini ada 2 kabel SATA. Terus ini optical drive. Terus makanya SATA. Oke. Terus ini namanya power supply. Ya, setelah Dewi sudah menerangkan komponen-komponen yang akan mau dirakit, sekarang kita mulai saja langkah-langkah untuk merakit komputer. Motherboard ini sudah siap. Sekarang langkah pemasangan prosesor pada motherboard, Dewi akan menerapkannya. Pemasangan harus disesuaikan dengan soket prosesor yang sesuai dengan colokan di dalam motherboard dan colokan di dalam prosesor. Ya. Pemasangan ini butuh ketelitian dan hati-hati ya. Ya, setelah sudah memasang prosesor dengan benar, lalu dikaitkan pengunci prosesor. Ya, sudah selesai ya, seperti ini ya. Ya, lalu pemasangan papan motherboard pada prosesor. Langkah ini juga membutuhkan ketelitian hati-hati. Harus dipaskan dulu sesuai lubangnya. Pemasangan prosesor ini harus dekat dengan kabel konektornya ya, agar tidak ini kabel. Kalau sudah selesai, sekarang pemasangan papan motherboard pada PC casing. Sekarang pemasangan baut cooling untuk di bawah papan motherboard ya. Baut ini untuk mengunci motherboard yang berada di atasnya. Nanti selanjutnya ya. Ya, selanjutnya
kita akan pasang hard disk pada soket yang sudah tersedia dalam casing PC. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasang power supply. Pastikan semua baut-baut dalam keadaan terkunci semua ya, tidak boleh dalam keadaan longgar. Agar komponen-komponen pada CPU agar dia safety ya. Dan langkah selanjutnya kita akan pasang RAM, random access memory, pada soket yang sudah tersedia di dalam papan motherboard. Oke. Di dalam papan motherboard ini soket RAM ada 2 ya. Ya. Selanjutnya kita pasang kabel power supply dan power ATX dengan sesuai soket yang ada di papan motherboard. Ya, selanjutnya kita pasang kabel SATA. Kabel SATA ini kabel penghubung antara dari motherboard ke hard disk dan ke power supply. Katulek. Dari motherboard ke hard disk. Lalu dari DVD selanjutnya pemasangan konektor pada hard disk dan DVD room yang sesuai dengan soketnya yang sudah ada di power supply. Buka dulu.
Ya. Sekarang ke DVD room. Pastikan kabel-kabel yang terpasang ke harddisk, kabel konektor atau SATA, pastikan dalam keadaan terpasang yang rapat ya. Pas. Kalau tidak pas, biasanya itu harddisk tidak terbaca. Ya. Langkah selanjutnya, Dewi akan memasang kabel power, reset, HDD, audio, USB. Kita pasang audio dulu. Kita bisa lihat audio. Ya. Di sini sudah ada tulisannya ya, audio. Jadi kita sudah tahu saat membaca. Sekarang kabel USB. Ya. Sekarang kita langkah pemasangan kabel power dan reset. Kita bisa lihat di dalam papan motherboard ini sudah ada pengarahnya ya. Mana power, di mana reset. Ya. Kita harus mengetahui min dan plus dalam saat pemasangan power dan reset. Ya. Sekarang kita pasang HDD, hard disk. Inilah lampu hard disk. Ya, pemasangan komputer sudah selesai. Oke, selanjutnya langkah terakhir kita pemasangan kabel power. Ya. Sekarang pemasangan pada kabel power. Langkah terakhir kita langkah pemasangan pada kabel power. Ya, perakitan sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengecek pada BIOS pada komputer apakah hard disk sudah mulai terbaca semua, kemudian pada DVD room untuk mengetahui sistem kelancaran instalasi Windows. Ini rapi ini. Hasil akhirnya ntar baru lu gini pas gua udah rapi baru. Pemasangan komputer sudah selesai. Lalu sekarang langkah pengecekan pada BIOS untuk mengetahui hard disk dan DVD room terbaca atau tidak untuk kelancaran instalasi Windows. Ya, demikian. Sekarang kita langsung saja untuk cek langkah pemasangan komputer, rakitan komputer ini sudah selesai. Sekarang kita ke tahap selanjutnya untuk ke BIOS ya, untuk pengecekan hard disk dan DVD room agar kelancaran instalasi Windows. Terakhir sudah merakit sebuah PC, ini sudah kelar ya. Sekarang langkah terakhir kita pemasangan casing pada CPU. Ini merakit sudah selesai. Langkah terakhir pemasangan casing pada CPU. Maka selanjutnya apabila PC sudah selesai dirakit, kita akan dalam pemasangan mouse dan keyboard sesuai
soket yang sudah ada di onboard ini ya. Keyboard dan mouse itu ada dua jenis ya. Ada dalam bentuk jenis serial seperti ini. Ada yang ya. Keyboard sudah terpasang. Sekarang tinggal mouse. Ya, serial mouse. Sudah pemasangan mouse dan keyboard, kita akan memasang kabel power ya. Kabel power listrik dan kabel monitor ini, kabel VGA ya. Ya, silakan Dewi. Kabel monitor dipasang. Tidak boleh dalam posisi kendor ya. Karena kalau posisi kendor nanti tidak nimbul di layar. Ya, sekarang tahap selanjutnya pemasangan kabel power. Power supply ini sering terjadi kerusakan kalau mati lampu terus ya. Ya. Apabila semua sudah selesai, sekarang langkah tahap selanjutnya ke settingan BIOS ya. Yang tadi kita udah lakuin itu selesai, terus kita mulai masuk ke BIOS yang dilakukan oleh asisten saya. Setelah perakitan yang tadi kita udah lakukan, kita untuk mengecek komponen-komponen yang ada di dalam motherboard ini terdetek atau tidak, kita dengan cara melakukan cek BIOS dengan cara menekan del. Oke. Nah, di sini kita untuk mengecek terdetek atau enggaknya, kita pilih standar CMOS. Nah, di sini ada waktu dan tanggal. Kalau misalkan memang sudah benar, ini berarti namanya baterai CMOS-nya udah berfungsi dengan baik. Nah, di sini untuk mengecek hard disk ini ada SATA 500. Nah, di sini kapasitasnya 500 GB. Terus di sini ada DVD RAM, sudah kedetek. Sudah. Setelah itu F10 dengan untuk menyimpan. Setelah selesai kita lakukan instalasi. Yang kita lakukan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya Dewi. Dan saya Gevim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.